Alhamdulillah Pak. Ini Pak Oli, lagi belajar. Siap. Banyak lagi. Curang juga. Kalau saya sebut daftarnya ada di sini. Saya hormati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu kalau upacara pembukaannya pagi. Siang ini selamat sore untuk semuanya, tepuk tangan untuk semua. Jadi saya datang agak menginterupsi, pasti sedang ada proses, pasti sedang ada kegiatan, betul ya? Semi loka, apa artinya semi loka? We are on it. Apa semi loka itu? Seminar dan loka karya. Disingkat jadi namanya semi loka. Dan di sini artinya nanti ya kita seminar, ya diskusi, ya nanti ada karyanya di ujung. Nah, visioning ini saya ingin sampaikan penting dan dalam konteks Dekranasda agak dibilang kritikal. Kenapa kritikal? Tidak banyak institusi di Jakarta yang secara eksplisit isinya adalah aparat pemerintah dan non pemerintah. Nah, Dekranasda itu memang institusinya begitu, betul tidak? Kalau yang lainnya itu atas itikat baik, lalu dua-duanya berkumpul. Kalau di sini memang komponennya adalah dua-duanya, ya dari pemerintah kita dan non pemerintahan. Karena itu kalau di sini di Dekranasda ini bisa memiliki cara kerja, pola kerja, karya yang menunjukkan dua ini bisa sejalan, maka ini akan menjadi contoh bagaimana pemerintah menjadi fasilitator dan teman-teman dari non pemerintah menjadi co-creator di sini. Ini menjadi satu tempat. Karenanya saya membayangkan Bapak sekalian dalam pertemuan ini dua unsur tadi itu bisa senyawa, jangan hanya bersatu. Kalau bersatu itu ya satu kesatuan. Kalau senyawa artinya ada persenyawaan di situ. Persenyawaan artinya sampai pada unsur-unsurnya itu sama. Kalau bisa terjadi persenyawaan antara dua molekul, satu dari unsur pemerintah, satu non pemerintah, maka program-program akan bisa jalan baik. Nah, tapi menyatukan itu bukan proses yang mudah. Karena itu program project yang dikerjakan hari ini mudah-mudahan akan bisa memfasilitasi. Jadi saya ingin garis bawahi di sini yang mengelola Bang Ucok dan Mbak Ibe, dan teman-teman semuanya, ada anak dan lain-lain. Bang Ucok, Mbak Ibe ini sudah berkali-kali membantu kita. Kami sering minta bantuan beliau sejak ketika saya bertugas di Kemdikbud, mulai visioning, mulai itu selalu minta tolong fasilitator. Beliau adalah fasilitator yang biasa menangani usaha-usaha pengembangan organisasi, perapian, visioning. Itu beliau is the expert. Karena itu kita bersyukur sekali bahwa Dekranasda bisa dapat beliau karena waktunya susah-susah dengan beliau. Terima kasih. Ibe juga, Mbak Ibe itu yang selalu bersama-sama. Kemarin kita mengerjakan dengan Mbak Ibe beberapa proyek bersama-sama di DKI. Kita minta tolong beliau untuk fasilitasi. Karena itu saya sering sampaikan penting sekali antar pihak untuk bisa kerja bersama perlu fasilitator. Fasilitator itu pihak ketiga yang seringkali tidak tahu teknis urusan kita, sehingga dia menanyakan hal-hal yang tidak biasa kita terima pertanyaannya, supaya muncul perspektif baru dan mampu bisa bekerja sama. Nah, visioning ini penting, apalagi di Dekranasda, karena di sini ada unsur kreatif, tapi sisi lain ada unsur ikut pada aturan. Dua ini kan dua hal yang berbeda. Ikut aturan itu biasanya nggak kreatif. Yang ikut kreatif biasanya tanpa aturan, begitu kan? Bukan kira-kira itu kira-kira begitu. Di pemerintahan itu tidak boleh kreatif. Kalau kreatif diperiksa baik-baik. Kreativitas itu nggak boleh. Nanti ada pemeriksaan. Kalau ada kreativitas di situ, betul nggak? Nah, tapi di non pemerintahan kalau tidak kreatif maka tidak muncul inovasi, tidak proses. Ikut aturannya mana pula? Di luar sana kebebasan justru menjadi unsur utamanya. Nah, saya berharap visioning ini bisa menyamakan visi tujuan dari Dekranasda ini, lalu memotret masalah-masalah yang ada. Bahkan di dalam kita bekerja bersama, saya berharap dengan bersama-sama di sini sampai besok
itu akan ada perasaan kebersamaan dan egaliter. Kadang-kadang sungkan-sungkanan itu ada. Sungkan-sungkanan itu ada. Apalagi kalau misalnya bersama dengan pejabat satu secara eselon lebih tinggi misalnya. Kemudian secara posisi mungkin saya bukan bagian dari pemerintahan. Atau kalau langsung misalnya saya tidak di pemerintahan, saya istrinya saja. Saya istrinya yang di pemerintahan. Oh ada. Saya ini cuma istrinya aja gitu. Gimana gitu? Saya mau ngomong, ini kan kolega suami saya gitu. Atau atasan suami saya, gimana ngomongnya nanti? Nah, begitu berada di titik nasdaq, saya minta kepada semuanya, hilangkan perasaan sekat-sekat dan jenjang-jenjang. Di sini semua sama dan bisa bekerja sama. Itu yang dibangun. Yang merasa punya jabatan, taruh dulu jabatannya. Itu dipakai untuk bantu dekranasda. Dalam rapat tidak ada di jabatan itu. Dalam rapat kita kerja sebagai orang yang ditugaskan oleh pemerintah. Dengan begitu kita perasaan sejajar. Dan saya rasa yang harus juga ada lawan bicara. Nanti monolog, nggak ada dialog. Dialog itu syaratnya ada lawan bicara. Tapi lawan bicara itu ya teman berpikir. Kalau kita menganggap lawan bicara itu musuh, ya nggak ditiadakan lawan bicara itu. Satu arah. Jangan. Justru kita berdialog, berdiskusi, pandangan berbeda. Menurut saya harus ada, perspektif beda harus ada. Ini tuh enak dikatakan, berat dijalankan. Oke? Makan hati. Benar nggak? Tapi kalau dikatakan khotbah kan gampang. Tapi coba ada dalam ruangan itu dikritik, itu terus gimana? Rasanya gitu ya? Dongkol, jangan kan dikritik. Persepsi apa? Argumen beda saja. Ini saya diremehkan. Waduh, udahlah jangan dibawa hati-hati gitu. Jadi justru ditempatkan bahwa ini bagian dari memperkaya wawasan perspektif. Nah, ini yang menurut saya harus dibangun sama-sama di organisasi ini. Termasuk yang pegang jabatan. Yang pegang jabatan jangan dalam posisi merasa I'm in charge. Ya kalau jabatan itu dibawa ke organisasi yang justru semangatnya kreatif, semangatnya kerjasama, bisa menjadi beban. Karena itu jangan. Maka saya pun tadi sambutan tidak mulai dengan yang terhormat 1, 2, 3, 4 gitu. Enggak usah udah. Jadi kita sama belajar dan itu pada awalnya mungkin kikuk, pada awalnya mungkin tidak biasa, tapi sesudah itu dikerjakan terus-menerus, saya berharap Dekranasda menjadi contoh interaksi egaliter antara yang berada di pemerintahan dan yang di luar pemerintahan dengan hasil kreativitas Jakarta meningkat. Kira-kira seperti itu. Lalu manfaatnya nanti tentu bagi para pengrajin, para pekerja-pekerja seni yang ada di Jakarta, itu harapannya mereka nanti akan bisa tumbuh berkembang. Dan ini memang membutuhkan kemampuan kita untuk memotret seperti apa sih potret pengrajin di Jakarta, seperti apa mereka, dan apa saja yang bisa kita kerjakan untuk memajukan para pengrajin. Karena itu pendataan jadi penting. Kalau kita tidak punya data tentang para pengrajin di sini, rasanya kita akan sulit nanti untuk maju berkembang. Apa saja yang kita bisa kembangkan. Yang kedua, kita beruntung sekali berada di ibu kota, karena kota ini memiliki connectivity yang luar biasa. Kemana saja ada sinyal, itu penting. Kemana saja ada sinyal, dan kemana saja hampir selalu bertemu dengan sinyal, bertemu dengan orang menggunakan minimal HP. Sesudah itu banyak lagi menggunakan teknologi lebih canggih lagi. Saya rasa ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk bisa membuat tukar menukar gagasan antar pengrajin, antar orang kreatif terjadi. Yang kedua, menyambungkan orang kreatif pengrajin dengan pasar sehingga tumbuh berkembang dengan baik. Dan yang ketiga, menyadarkan pasar pentingnya menggunakan pengrajin. Kalau kita tidak secara sadar akan masalah. Jadi kita tumbuh ini, mudah-mudahan Dekranasda punya pendataan yang lebih baik, manfaatkan teknologi. Lalu saya ingin pesan soal menyadarkan pentingnya pengrajin. Ayo sekalian, saya ingin ajak kita lihat ruangan ini. Ruangan ini. Saya juga, ini kedua kalinya saya datang masuk ruangan. Tapi coba kita lihat ruangan ini. Adakah karya pengrajin di ruangan ini? Gedung, ada nggak? Masa nggak ada? Aku lihat.
Apa sebenarnya yang terjadi? Mayoritas pengrajin kita telah turun kelas jadi instalator. Kenapa? Karena pembangunan hampir selalu menggunakan buatan pabrik. Oke, pabrikan terus. Selama kita buat pabrikan, artinya dia tidak lagi perlu melakukan kerajinan. Dulu, misalnya seperti contoh, membuat lantai itu pengrajin, tukang itu pengrajin. Dia melakukan flur dari flur, kemudian di aci, rapi, bikin. Sekarang kita makin sering menggunakan barang sudah jadi di lantai. Betul nggak? Pintu. Dulu pengrajin kusen bekerja. Sekarang pabrikan potongannya. Betul tidak? Dia tidak lagi pengrajin kusen, dia menjadi instalator kusen. Pintu kita yang kayu sekalipun itu dipotong pabrikan atau kerjaan tukang? Pabrikan. Baru lihat gedung saja kita menyaksikan betapa pengrajin kita perannya makin hari makin menurun. Padahal keterampilan mereka itu ditumbuhkan dan diwariskan usianya puluhan bahkan ratusan tahun. Karena tidak keranas. Jangan hanya melihat aspek kerajinan yang dalam konteks pemandangan, tapi lihat juga betapa besarnya ruang pengrajin di wilayah konstruksi. Ini yang saya maksud tadi, Dekranasda harus memperluas pasar yang disebut sebagai arena berkiprahnya pengrajin. Banyak hal yang kita sudah tidak take it for granted. Pegangan pintu itu, yang bawahnya tulisan tarik itu bikinan pabrik atau pengrajin? Pabrik. Bisa nggak itu dibikin pengrajin? Bisa. Tinggal Ancol bilang, saya mau buat semua pintunya dari kayu hasil buatan tangan. Langsung semuanya akan jadi pengrajin. Mendadak uang kita, APBD kita, pindah dari yang kita alirkan kepada pabrik, alirkannya kepada pengrajin. That's a political economic decision. Itu keputusan politik ekonomi. Begitu kita memutuskan handle-nya, atau bahkan ini kami pernah kerjakan. Saya beri contoh pengalaman kami. Saya bangun rumah, lalu kita punya kesepakatan membangun rumah tidak ada buatan pabrik kecuali yang tidak bisa dibuat tangan. Okay? Tidak ada buatan pabrik kecuali yang tidak. Jadi kalau kunci, ya mohon maaf, nggak bisa tukang bikin kunci. Okay? Terpaksa beli dari pabrik. Tapi semua yang dipakai adalah buatan tangan. Kenapa? Terus kalian, ini kita hitung politik ekonomi, ya. Sama-sama biayanya 100. Umumnya dari kita 70 misalnya 70% dipakai untuk material, 30% proses tukang misalnya. Dibalik, materialnya murah, tapi tukangnya dapat 70%. Jadi yang 30%-nya itu untuk material, yang 70% untuk pengrajin. Ini keputusan politis. Kita mau membangun ini dengan memberdayakan pengrajin atau tidak. Nah, saya berharap Dekranasda membantu mengubah mindset di Jakarta ini, bahwa banyak hal yang sebenarnya kita bisa panggil pengrajin untuk terlibat. Sebetulnya itu juga bisa pakai pengrajin tembaga. Bisa bukan? Pilihan kita mau yang mana. Nah, saya usul baru sekalian yang disebut sebagai kerajinan itu pastikan mengcover semua sektor. Lalu berharap nanti mempromosikan pengrajin-pengrajin untuk bisa membangun dengan atau terlibat dalam proses pembangunan di Jakarta di semua sektor. Jadi kehadiran mereka bukan hanya untuk yang sifatnya tersier, tapi juga bisa menghasilkan karya-karya yang sifatnya primer. Rumah itu primer, bangunan-bangunan itu primer, kebutuhan primer banyak sekali di mana pengrajin bisa terlibat. Dan ini terus sekalian saya berharap Dekranasda bisa menjadi pendorong dalam soal ini. Kalau itu kita bisa lakukan, sama seperti kemarin kita ngomong soal pohon bambu. Kenapa kalau pilih bambu? Ini sekarang kita mau bikin jembatan-jembatan juga. Kenapa pilihannya bambu? Begitu kita pilih bambu, artinya kita secara sadar mengalokasikan untuk para pengrajin bambu
memiliki kesempatan dan memiliki pasar, atau kita pasang dengan besi dan dana kita perginya ke pabrik besi, pengrajin, kenapa? Nah, Dekranasda terus saya harus punya peran di situ. Jadi Bapak sekalian saya hormati, kalau boleh saya summary-kan, pertama di sini visioning supaya satu visi, ini blending dua unsur yang berbeda, kemudian harapannya nanti muncul sebuah organisasi yang egaliter, yang bisa berkomunikasi, berinteraksi satu sama lain dengan baik, dan harapannya nanti ini bisa jadi contoh. Lalu karyanya bisa memotret profil pengrajin di DKI Jakarta, sektornya mana saja, memanfaatkan teknologi dalam semua urusannya. Dan yang ketiga, bisa memperluas ruang kiprah para pengrajin dengan memasukkan hal-hal yang selama ini dianggap bukan lagi ruang untuk para pengrajin, padahal kenyataannya itu bisa untuk pengrajin. Bila itu kita lakukan sekalian, insya Allah kerajinan kita akan tumbuh, dan kerajinan itu dari namanya saja sudah menunjukkan itu membutuhkan skill, membutuhkan pengalaman, rasa, dan itu seringkali turun temurun. Belum tentu antar generasi orangnya, tapi ilmunya itu seringkali antar generasi. Jadi mudah-mudahan 2 hari ini nanti akan punya dampak yang panjang. Saya terima kasih, apresiasi Ibu Bapak meluangkan weekendnya dari keluarga, dan saya juga ikut mengikhlaskan. Iya dong, istri saya ikut di sini kok. Saya bilang kalau pulang nanti malam, pulangnya agak malam. Iya, oh iya ya. Saya pamitin pulang malam, malah dia pulang pagi. Jadi terima kasih pada semuanya yang sudah mendukung, juga Bang Uco dan tim, Pak IB dan semuanya, termasuk terima kasih Pak Ancol yang sudah memfasilitasi ini, Pak Sahid, dan kita berharap, benar-benar berharap di ujung ini makin solid, bisa kerja dengan baik dan saling support, perasaan kesejajaran, perasaan saling dukung itu muncul. Dan terakhir sekali di ujung, Bapak sekalian, kita nanti seperti orang orkestra harapannya, masing-masing punya background sendiri-sendiri, punya keterampilan sendiri-sendiri. Tempat ini variasinya tinggi sekali. Kalau orkestra itu masing-masing memainkan perannya, tugasnya baca partitur dengan baik, sehingga muncul simfoni, harmoni. Kalau main sendiri-sendiri, suaranya jago-jago, hebat-hebat, tapi nggak nyambung satu sama lain, it doesn't feel right. Orkestra itu, dan orkestra itu bisa partiturnya memang kaku, bisa partiturnya seperti jazz, di mana masing-masing memainkan peran dengan kreativitasnya, tapi nyambung satu sama lain. Itu kira-kira Dekranasda ini, variasinya banyak, tapi insya Allah nanti dampaknya akan terasakan besar untuk masyarakat. Itu aja dari saya. Selamat bersemi lokal, mudah-mudahan semuanya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.